Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian terkait ilmu makulat, ilmu kategori 10, di mana kita telah memasuki kelas ke-11. Pada pertemuan sebelumnya kita mulai masuk ke pembahasan terkait arot yang pertama atau makula yang kedua, yaitu makula alkam atau kategori kuantitas. Ini adalah arot yang pertama sebagaimana diurutkan oleh penulis makulat. Alasannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya makula alkam ini cakupannya paling luas dibandingkan kategori yang lainnya, dibandingkan kualitas, dibandingkan makula-makula nisbiyah yang lainnya. Karena itu, sebagaimana kebiasaan para ulama mendahulukan yang kulliyat, kemudian mengakhirkan yang juz'iyat. Jadi mulai dari yang general, kemudian mengkerucut, maka sebagaimana itu pula para ulama mendahulukan makulat alkam atau kuantitas terlebih dahulu dalam pembahasan ilmu makulat. Ya, setelah menyelesaikan jauhar, kemudian mulai masuk ke pembahasan al-arot. Arot yang pertama adalah alkam. Kemudian kita menjelaskan sebelumnya bahwasanya para ulama mendefinisikan makulat alkam ini dengan 3 definisi. Sebenarnya 3 definisi ini benar seluruhnya, namun hanya perbedaan dari sudut pandangnya karena ini hanya bentuknya adalah rosem. Yang cukup masyhur adalah definisi yang pertama yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Perlu diingat bahwasanya definisi di sini ada 3. Wa'arrafuhu bi'annahu. Yang pertama mayak balul qismata lidzatihi. Yang kedua malahu adun ya'udduhu imma bil fi'li wa imma bitawahum. Itu yang kedua. Yang ketiga au ma yusafu bil musawati wa muqabiliha. Jadi ini 3 definisi. Maka kita akan menjelaskan satu persatu definisi ini, mulai dari definisi yang pertama yang paling masyhur. Yang paling masyhur dikatakan oleh para ulama. Bagaimana memahami definisi ini? Definisi ini menyebutkan bahwasanya makulat alkam atau kuantitas adalah mayak balul kismata lidzatihi, yaitu arot yang bisa menerima pembagian lidzatihi pada dirinya sendiri, bukan karena alasan yang lain, tapi karena sejak dari zatnya alkam, zatnya kuantitas itu dia menerima pembagian. Jadi itu definisi singkatnya. Namun untuk memahami definisi ini maka perlu untuk dijelaskan. Ma di sini maksudnya adalah al-arad. Jadi arad yang bisa menerima pembagian. Selain makulat alkam, maka tidak bisa menerima pembagian. Namun apa yang dimaksud dari al-qismah atau pembagian di sini? Maka akan dijelaskan. Karena tidak semua al-qismah. Karena pada dasarnya al-qismah itu ada 3 macam. Pertama, pembagian yang disebut sebagai al-qismah al-wahmiyah. Pembagian karena wahm, pembagian secara wahm, pembagian secara khayal. Kemudian al-qismah al-fardiyah atau al-aqliyah, yaitu pembagian secara rasional. Yang ketiga yaitu al-qismah al-fi'liyah, pembagian secara aktual, atau al-qismah al-infikakiyah, pembagian yang benar-benar memecah atau meretakkan. Ini 3 hal yang berbeda ya. Nah,
Namun yang dimaksud oleh para ulama sebagai al-qisma di dalam definisi makulat al-kam, kategori kuantitas, adalah arad yang bisa menerima pembagian secara khayal, secara wahm, ya, bukan secara rasional atau juga bukan secara aktual, tapi al-wahm. Nah, beliau mengatakan di sini, mengatakan ini bagaimana gini? Ma fit ta'arifi thalatha waqi'atun ala arad. Definisi ma yakbalu al-qismata, kemudian ma lahu adun, kemudian ma yusofibul musawah, tiga definisi ini, ma seluruhnya maksudnya adalah arad, yaitu arad yang menerima pembagian, arad yang bisa dihilangkan dengan bilangan, atau arad yang bisa disifati dengan sama atau kurang, sama atau lawan dari kesamaan. Kita fokus ke definisi yang pertama, mayak balu al-qismata lidzatihi. Ma-nya di sini juga maksudnya adalah arad. Oke, mayak balu al-qismata, yang menerima pembagian. Kemudian beliau mengatakan wal muradu bil qisma al-qismatu al-wahmiyah lal fardiyatu walal fi'liyatu wa ilaika bayana thalathati. Yang dimaksud qismah di dalam definisi dari kategori kuantitas adalah al-qisma al-wahmiyah, bukan fardiyah atau akliyah, bukan juga al-fi'liyah atau al-infikakiyah. Apa itu al-qisma al-wahmiyah? Maka akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Sekaligus juga nantinya akan menjelaskan terkait al-qisma al-fardiyah atau al-akliyah, juga al-qisma al-fi'liyah atau al-infikakiyah. Pertama, al-qisma al-wahmiyah, yang merupakan dia spesifikasi atau spesialisasi terdapat di dalam makulat al-kam. Ya. Apa itu al-qisma al-wahmiyah? Seperti yang saya jelaskan kemarin, coba nanti dilihat kembali. Dilihat kembali gambarnya. Maka saya jelaskan seperti ini. Al-qisma al-wahmiyah wa ukhtaha, pembagian wahm secara wahm, dan juga dua pembagian yang lain, yaitu al-aqliyah dan al-fi'liyah. Yang merupakan maksud dari pembagian di dalam definisi makulat al-kam adalah al-qisma al-wahmiyah. Apa itu al-qisma al-wahmiyah? Al-qismatul wahmiyah hiya fardu syai'in ghaira syai'in. Yaitu memperkirakan sesuatu itu selain sesuatu yang lain. Jadi menganggap satu barang ini beda dengan barang yang lain. Bagian ini beda dengan bagian yang lain. Namun itu terletak pada satu bagian. Misalnya kita melihat satu benda, satu bola misalnya. Ketika kita memperkirakan bola ini sebelah kanannya itu berbeda dengan sebelah kirinya, atau sebelah atasnya beda dengan sebelah bawahnya, maka itulah yang sedang terjadi di dalam al-qisma al-wahmiyah. Padahal bendanya satu. Mengapa disebut sebagai al-qisma al-wahmiyah? Karena wahm kita bisa bermain. Wahm itu adalah bukan otak, beda. Bukan rasional, beda. Dia itu adalah salah satu fungsi di dalam otak, ya. Namun yang terkait dengan panca indera. Jadi ketika kita melihat sesuatu, bola misalnya, kemudian di otak kita juga bisa membaginya, padahal bolanya itu tidak terbagi. Kita bisa membagi bagian-bagiannya. Bagian ini sebelah kanan, bagian ini sebelah kiri, bagian ini sebelah atas, bagian ini sebelah bawah. Padahal fakta di luarnya, fakta fil kharijnya, bola ya satu itu tadi. Kita melihat satu barang. Atau kita melihat barang yang kotak, misalnya pulpen, atau apapun itu. Selama barang itu bisa kita bagi secara wahmi, dengan cara kita mengatakan ini ada bagian sebelah kanan, ini bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah atas, ini bagian sebelah bawah, maka berarti sesuatu itu menerima pembagian secara wahm.
Hiya fardu syai'in ghaira syai'in. Memperkirakan sesuatu itu selain dari sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Ai mulahadhatu annahu ghairuhu. Mulahadhatu annahu ghairuhu. Maksudnya memandang bahwasanya sesuatu hal tertentu itu berbeda dengan sesuatu yang lain. Tapi catatannya ini, ba'da mulahadhati annahuma syai'un wahid. Setelah memandang, setelah melihat bahwasanya dua hal yang kita bagi tadi itu adalah satu benda, satu hal. Kama huma fil khariji kadzalik, sebagaimana dua hal itu sama di dalam wujud fil kharij atau wujud konkret. Ya. Saya gambarkan lagi seperti yang kemarin, tapi saya ulangi lagi sedikit karena memang agak jelibet ya pastinya kan. Mana ini? Kok lama ini? Kok lama ya? Apa ini kok masuk? Bentar. Mana pennya ini? Pennya mana pen? Oke. Jadi intinya al-qisma al-wahmiyah itu memperkirakan yang awalnya satu benda, kita perkirakan benda ini terbagi menjadi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Walaupun nggak dipisah, walaupun nggak dipecah, walaupun nggak. Makanya di sini ai mulahadzatu annahu ghairuhu ba'da mulahadzati annahuma syai'un wahidun kama huma fil khariji. Melihat satu hal itu beda dengan hal yang lainnya, hal yang lainnya setelah melihat dua hal ini, keduanya sebenarnya satu benda, satu hal sebagaimana wujudnya di dalam wujud yang fil kharij, wujud yang konkret. Misalnya kita melihat bola, ketika mata kita melihat bola, berarti hasil tangkapan dari mata kita kan melihat satu benda, ya kan ya, satu benda. Kemudian waham kita itu bisa bermain, walaupun yang kita lihat itu satu benda, waham kita atau khoyal kita, karena dia mengikuti panca indera, dia mulai bisa bermain. Bisa bermainnya apa? Bisa bermain dengan membagi bola ini ke dalam beberapa bagian. Oh, bola yang satu ini terbagi menjadi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian sebelah atas, kemudian sebelah bawah. Walaupun aslinya bendanya cuma satu, tapi waham kita bisa membaginya ke dalam beberapa bagian. Itu adalah namanya al-qisma al-wahmiyah. Otak kita sedang membagi satu benda ini dengan cara pembagian wahmi, pembagian yang melibatkan khayal. Ya. Kalau benar-benar membaginya di wujud yang konkret dengan cara misalnya kita melihat bola, kemudian kita ambil pisau, kita memotongnya, atau kita meretakkannya kalau itu bendanya benda padat misalnya, maka itu adalah al-qisma al-fi'liyah atau al-qisma al-infikakiyah, pembagian real, konkret, pembagian aktual. Itu bedanya. Kemudian ada satu lagi, yaitu pembagian rasional atau al-qisma al-aqliyah atau al-qisma al-fardiyah. Yaitu apa? Pembagian secara rasional itu bukan pembagian secara waham, juga bukan pembagian secara aktual, tapi pembagian secara rasional. Dengan cara otak kita
memperkirakan satu benda ini bisa dibagi tanpa melibatkan bendanya, tanpa melibatkan bentuk bendanya atau apa. Pokoknya otak kita, oh ini luasnya ini bisa kita bagi, sampai tak terbatas. Lah, ya yang al-qismah al-aqliyah ini yang terjadi perdebatan pendapat, apakah otak itu bisa membagi secara terus-menerus satu benda secara rasional dibagi atau tidak. Para ulama mutakalimin mengatakan, mayoritas mengatakan nggak bisa, pasti ada ujungnya. Meskipun itu otak pasti ada ujungnya. Namun kalau falasifah menganggap bahwasanya al-qismah al-aqliyah atau al-fardiyah, yaitu jenis yang kedua, itu tidak memiliki batasan, ghairu mutanahiyah, tidak terbatas. Itu nanti kaitannya dengan al-juz'ul ladzi la yatajazza, ada al-jauhar farad, ataukah ada hayula dan surah jismiyah atau nawiyah. Nanti kita bahas. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan al-qismah al-wahmiyah. Al-qismah al-wahmiyah itu adalah memperkirakan satu benda yang awalnya satu benda ini menjadi ke beberapa bagian, walaupun tidak dengan cara dipecah atau dipotong, tapi hanya memperkirakan ini ada bagian sebelah kanan, ini ada bagian sebelah kiri, ini ada bagian sebelah atas, ini bagian sebelah bawah. Padahal wujud aslinya di alam khariji itu adalah satu benda. Nah, ini yang disebut sebagai al-qismah al-wahmiyah. Nah, arad yang bisa menerima al-qismah al-wahmiyah ini hanya arad yang merupakan al-kam, merupakan kuantitas. Bukan yang lain. Karena kuantitas itu ada dua, yaitu kuantitas yang muttasil dan kuantitas yang munfasil. Kuantitas yang dia bersambung, ada juga yang tidak bersambung. Yang bersambung itu ada dua. Kuantitas yang bersambung itu ada dua. Pertama zaman, waktu. Karena kan waktu kan ada waktu lampau, kemudian waktu masa sekarang dan masa mendatang. Itu kan seluruh bagiannya itu bersambung. Tidak ada jeda antara waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu mendatang. Tidak ada jeda. Selalu bersambung. Tidak ada tiba-tiba tidak ada waktunya. Diibaratkan kalau seperti garis, itu seluruhnya seperti ini. Ya kan ya? Makanya zaman itu juga bisa kita bagi secara waham loh. Dengan cara kita membayangkan waktu itu, waktu masa lampau, waktu masa sekarang, waktu masa depan. Kemudian kita bayangkan seolah-olah zaman itu adalah garis yang memanjang dari zaman sekarang, dari zaman mendatang, zaman sekarang sampai lampau. Kemudian otak kita, waham kita membaginya. Oh, ini bagian yang sebelah kanan ini adalah masa lampau. Bagian tengah ini adalah masa sekarang. Bagian yang sebelah kiri ini masa mendatang. Ini bisa kita bagi secara waham. Nah, itu yang mutasil pertama itu adalah zaman, waktu. Mutasil yang kedua yaitu kam yang mutasil yang kedua itu apa? Al-miqdar. Al-miqdar itu tiga. Panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, dan dalam. Panjang, lebar, dan dalam. Itu al-miqdar. Sesuatu yang bisa, misalnya ada kita melihat benda, kan kita bisa melihatnya, oh ini panjangnya sekian, lebarnya sekian, dalamnya sekian. Ya kan ya? Nah, itu bisa kita perkirakan di otak kita dengan cara membaginya secara waham. Dengan cara misalnya kita melihat sebuah bentuk kubus. Kemudian kita bagi, oh lebar itu sebelah sini. Panjang itu sebelah sini. Dalam itu sebelah sini. Itu bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, bagian bawah. Jelas kan? Jelas. Berarti kamutasil seluruhnya bisa diwahamkan, bisa dibagi secara wahmi. Secara khayalan. Bisa kan? Bisa. Mayak balul kismata lidzatihi. Jadi arad yang bisa dibagi secara waham, dibagi karena dirinya sendiri, bukan karena mengikuti yang lain. Ya.
Terus yang kam munfasil, misalnya al-adad, bilangan. Al-adad itu bisa kita bagi loh. Bisa kita bagi secara wahmi saja, karena wujudnya kan nggak konkret. Wujud dari adat atau bilangan itu kan nggak konkret, nggak ada. Coba ditanya kepada orang, mana bilangan satu? Kan nggak ada. Oh ini bilangan satu, ini fab. Oh ini bukan bilangan satu, ini adalah fab yang satu. Terus saja. Oh ini fab yang dua. Oh ini fab yang tiga. Tapi bilangan satunya itu nggak ada. Bilangan satunya itu nggak ada. Kalau di dalam bahasa ilmu filsafat itu bilangan itu wahmi. Lah bilangan pun yang wahmi itu bisa kita bagi secara wahmi juga bisa. Dengan cara otak kita membaginya. Oh ini satu terpisah. Oh ini dua. Oh ini tiga. Bisa kan? Bisa. Lah karena itu kam itu ada, kalau dibagi seluruh, ditotalkan seluruhnya, kam itu ada dua macam ya. Kam itu ada kam mutasil, kuantitas yang bersambung. Kuantitas yang bersambung itu ada dua, zaman dan mikdar. Mikdar itu lebar, panjang, dan dalam. Dan juga satu lagi yang kam munfasil yaitu al-adat, yaitu bilangan. Seluruhnya ini bisa dibagi secara waham. Bisa dibagi secara, bisa menerima pembagian secara waham. Jelas ya? Oke, pokoknya intinya kawan-kawan harus tahu dulu apa yang dimaksud dari al-qismah al-wahmiyah, pembagian secara wahm. Yaitu memperkirakan satu benda yang kita lihat dengan mata ini, memperkirakannya ini ada bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, atau bagian mana pun. Pokoknya bisa kita bagi. Bisa kita bagi secara wahm. Itu yang disebut sebagai al-qismah al-wahmiyah dalam bahasa ilmu filsafat. Ba'da mulahadzati annahuma syai'un wahidun kama huma fil kharij kadzalik, sebagaimana di dalam wujud fil kharij itu seperti itu. Jadi yang terbagi itu wahm saja, khayalan kita saja. Namun benda di wujud konkretnya yang kita lihat ya tetap satu. Ya, jelas ya. Kemudian walikaunil wahmi tabi'an lil hissi la yulahidhu al-aqlu fiha illa miqdaran muayyanan yuhalliluhu ila ajza'in muayyanah. Ya kan? Karena wahm, karena khayal. Wahm itu mengikuti panca indera. Jadi dia mengikuti hasil dari tangkapan mata. Kalau tidak mata dulu melihatnya, wahm itu nggak bisa bekerja karena wahm itu hanya ruang garapannya itu hanya hasil tangkapan panca indera. Makanya pembagiannya itu secara wahmi. Karena wahm itu mengikuti panca indera, maka akal sebagai alat idroknya, sebagai alat untuk menangkapnya, la yulahidu al-aqlu fiha, akal tidak melihat, tidak menangkap di dalam benda yang ditangkap panca indera tadi, akal hanya menangkap miqdaran muayyanan, ukuran tertentu. Ukuran tertentu yuhalliluhu ila ajza'in muayyanah. Yang ia ukuran tertentu yang kemudian akal itu membagi-baginya, mengurainya, yuhalliluhu, mengurainya ila ajza'in muayyanah, kepada bagian-bagian yang tertentu. Jadi setelah dilihat oleh mata, maka wahm ini punya mainan. Karena hasil tangkapan panca indera ini adalah ruang garapan wahm. Wahm ini kemudian membagi, bisa membaginya. Oh ini sebelah kanan, sebelah bawah. Atau misalnya kita melihat sebuah kubus, maka wahm ini dengan bantuan otak membaginya ke beberapa bagian, ke beberapa ukuran. Oh kita bagi dengan ukuran yang sama. Oh kita bagi dengan ukuran yang berbeda. Oh ini sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Itu pembagian. Walaupun bendanya yang dilihat oleh panca indera mata itu satu, tidak terbagi, solid, tidak pecah dan sebagainya. Tapi otak itu bisa membagi. Otak yang kaitannya dengan wahm ini bisa membaginya. Maka itu yang disebut sebagai qismah al-wahmiyah. Nah, al-qismah al-wahmiyah ini hanya bisa nempel pada kam, bisa nempel pada kuantitas. Baik itu kuantitas yang mutasil atau kuantitas yang munfasil. Baik itu kuantitas yang bersambung ataupun yang tidak bersambung. Yang bersambung ada dua, waktu dan ukuran. Ukuran itu adalah panjang, lebar, dan dalam.
Kalau kuantitas yang tidak bersambung, yaitu kam munfasil, itu adalah al-adat. Al-adat. Adat itu bilangan. Kita bisa bagi. Oh, 1, 2. Seperti itu. Nah, ini yang bisa menerima pembagian wahmi itu hanya makulat al-kam. Yang selain makulat itu tidak bisa dibagi secara wahmi. Misalnya gini, loh, masa sih yang lainnya nggak bisa dibagi? Benar nggak bisa dibagi? Nggak bisa dibagi secara wahmi, kecuali melalui al-kam. Misalnya gini, loh, lah kan jauhar, misalnya benda kan jauhar. Buktinya ketika kita melihat jauhar, kita bisa membaginya. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Oh enggak. Jauhar ini tidak bisa dibagi secara langsung oleh isma wahmiyah, nggak bisa. Dia bisa dibagi oleh al-qisma al-wahmiyah, dibagi dengan cara al-qisma wahmiyah dengan melalui perantara al-kam. Artinya apa? Jauhar bisa dibagi dengan pembagian wahmiyah ketika kita memasukkan kam di sana. Artinya apa? Jauhar yang kita anggap tidak memiliki kam. Misalnya tidak memiliki kam, meskipun itu mustahil. Andai kata kita lepaskan ukuran, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada dalam dari sebuah benda. Maka ketika tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada dalam, maka dia tidak bisa menerima pembagian al-wahmiyah. Jadi itu hanya benda yang memiliki ukuran saja yang bisa dibagi secara wahm. Ingat, artinya dengan bahasa lain, hanya benda yang memiliki kuantitas saja yang bisa dibagi secara wahmi. Makanya itu ketika saya nyinggung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya, beberapa kitabnya, menyebut bahwasanya Allah itu ada bagian sebelah kanan, sebelah kiri, ada bagian atas, bagian bawah. Itu sama saja mengatakan zat Allah itu kemasukan arad yang merupakan kam, merupakan kuantitas. Kenapa? Karena bisa dibagi bagian-bagiannya secara wahmi meskipun tidak bisa dilepas. Tapi dibagi wahmnya itu bisa bermain di sana. Maka sama saja mengatakan benda ini kemasukan kam, kemasukan makulat kuantitas, kategori kuantitas. Itu bertentangan dengan wahdaniyatul zat. Allah itu wahid, tidak bisa dibagi, baik itu secara aktual, baik itu secara wahmi juga nggak bisa. Ibnu Taimiyah hanya percaya Allah Subhanahu wa taala wahidun bidzat, tapi tidak bisa dibagi secara al-qismah al-fi'liyah, juga al-qismah al-aqliyah. Namun menurut Ibnu Taimiyah Allah bisa dibagi secara wahmi. Maksudnya dibagi secara wahmi adalah memiliki bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Itu juga bisa dibagi. Menerima al-qismah al-wahmiyah. Berarti dengan kata lain Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala kemasukan kategori kam, kategori kuantitas yang muttasil, yaitu al-miqdar. Allah memiliki miqdar, Allah memiliki ukuran. Enggak? Itu fungsinya di sini. Oke, itu adalah al-qismah al-wahmiyah yang merupakan khosiyah dari makulat al-kam yang bisa diterima, yang bisa menerima pembagian wahmi itu secara langsung lidzatihi, bukan li ghairihi. Kalau jauhar itu juga bisa menerima pembagian secara al-qismah al-wahmiyah, tapi bukan lidzatihi, tapi li ghairihi. Karena dengan memasukkan kam baru dia bisa dibagi. Tanpa melalui kam, melalui kuantitas, maka benda tertentu tidak bisa dibagi ke dalam beberapa bagian, kanan, kiri, atas, bawah, dengan pembagian wahmi. Paham nggak? Makanya ada fungsinya di situ, mayak balul kismata lidzatihi, ay mayak balu al kismata al wahmiyata lidzatihi, yaitu arad yang bisa menerima pembagian secara wahmi dengan zatnya itu sendiri, bukan dengan melalui perantara yang lain. Seperti jauhar. Jauhar itu juga bisa menerima pembagian wahmi, tapi bukan karena diri jauhar itu sendiri, tapi dengan cara jauhar ini kemasukan kam dulu, baru dari kamnya ini bisa dibagi secara wahmi. Paham ya? Itu pembagian secara wahmi. Kemudian yang kedua yaitu pembagian secara akli, al-qismah al-akliyah.
atau al-qismah al-fardiyah. Yang kedua, wal qismatul fardiyah, pembagian secara fardiyah atau rasional, watu sama akliyatan, wal qismah al akliyah, yaitu pembagian secara rasional. Apa yang disebut sebagai pembagian? Apa definisi yang dimaksud dari pembagian secara rasional? Yaitu hiyal hukmul kulliyu ala ayyi miqdarin bi annahu yaqbalul qismata wa kullu juz'in minhu kadzalik ila ghairin nihayah. Nah, al-qismah al-fardiyah atau al-qismah al-aqliyah itu maksudnya adalah menghukumi secara keseluruhan terhadap setiap migdar. Migdar itu apa? Ingat, migdar adalah panjang, tul, wal ard, wal umq. Migdar adalah panjang, lebar, dan dalam. Yaitu menghukumi secara universal, secara keseluruhan terhadap seluruh bagian, terhadap ukuran apapun, maksudnya migdar ukuran apapun, bahwasanya ukuran tersebut bi annahu yaqbalul qismata, bahwasanya ukuran tersebut menerima pembagian secara wahmi. Wa kullu juz'in minhu kadzalik ila ghairi nihayah, dan setiap bagian dari ukuran tadi juga demikian, yaitu menerima pembagian secara wahmi ila ghairi nihayah, sampai tak terbatas. Berarti al-qismah al-aqliyah itu adalah langkah berikutnya ketika setelah kita selesai melakukan, setelah kita melakukan al-qismah al-wahmiyah, maka kita juga bisa membaginya secara al-aqliyah. Makanya nanti ada wa kullu ma qabila al-qismah al-fardi al-wahmiyah qabila al-qismah al-fardiyah. Setiap hal yang bisa menerima pembagian secara wahmi, dia bisa menerima pembagian secara rasional, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena pembagian secara rasional itu definisinya adalah menghukumi secara keseluruhan terhadap ukuran apapun. Nah, kalau udah ukuran apapun berarti kan dia kam kan. Terhadap ukuran apapun, bahwasanya ukuran apapun itu bisa menerima pembagian secara wahmi, al-qismah al-wahmi. Setiap bagiannya juga demikian sampai tak terbatas. Ketidakterbatasannya ini itu adalah karakter dari al-qismah al-aqliyah. Ya kan ya? Fa innal aqla yata'allaqu bil kulliyatil mustamilati 'ala al-umuri as-saghirati wal kabira wal mutanahiyati wa ghairiha. Karena akal itu terkait dengan hal-hal yang universal, yang kulli, yang mencakup, yang kulli ini bisa mencakup hal-hal yang kecil, bisa mencakup hal yang besar, bisa mencakup hal yang tak terbatas, dan juga yang terbatas, dan juga yang selain tak terbatas, yaitu yang tak terbatas. Fayakunu mudrikan laha bila wukufin lahu fil qismah, sehingga akal bisa mengetahui atau menangkap benda-benda itu yang kecil atau besar atau yang terbatas dan tidak terbatas seluruhnya bila wukufin fil qismah, tanpa berhenti dalam pembagian, tanpa berhenti dalam pembagian. Jelas ya? Jadi kalau wahm itu kan terbatas. Qismah al-wahmiyah terbatas karena dia minta bantuan dari panca indera. Ketika panca indera kalau berurusan dengan benda yang terlalu kecil, panca indera nggak bisa, nggak kuat. Maka wahminya juga nggak kuat karena dia ikut dari panca indera. Namun akal bisa masuk ke dalam situ. Makanya akal bisa memperkirakan bahwa benda sekecil apapun walau tidak bisa dilihat oleh mata, dia bisa dibagi lagi, bisa dibagi lagi, bisa dibagi lagi. Nanti ujungnya itu yang terjadi perdebatan oleh para ulama. Apakah ujung dari semua benda ini adalah satu bagian yang bahkan tidak bisa dibagi lagi oleh akal? Atau akal itu bisa membagi terus-menerus tak terbatas? Yang bisa mengatakan bahwasanya akal bisa membagi terus-menerus tak terbatas itu adalah pendapatnya falasifah dan sebagian mutakalimin kecil, sebagian kecil mutakalimin. Namun mayoritas mutakalimin memandang bahwasanya pembagian benda secara rasional, al-qismah al-aqliyah atau al-fardiyah, itu akan berhenti pada satu titik. Di mana titik itulah yang disebut sebagai al-jauhar al-fard, entitas tunggal, yaitu al-juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang tidak bisa terbagi lagi. Jelas ya? Oke, itu nanti.
Walihada lam takunil kismatul fardiyah min khawasil kam. Karena dia tidak terberhenti ini, maka pembagian secara rasional al-qismah al-fardiyah yang jenis kedua ini bukan termasuk min khawasil kam, bukan termasuk khosokam, bukan termasuk sesuatu yang khusus spesial bagi makulat al-kam, khusus spesial bagi kategori kuantitas. Karena itu dia tidak dijadikan definisi, bagian dari definisi, karena definisi kan dia menggunakan rosem di sini, menggunakan khosoh. Khosohnya yaitu yang bisa menerima pembagian secara wahmi, bukan secara rasional. Karena rasional itu bukan spesial bagi kam. Bikhilafin wahmiyah, beda halnya dengan pembagian secara wahmiyah. Pembagian secara wahmiyah itu hanya khusus dimiliki oleh kam, baik itu kam yang mutasil atau kam munfasil. Pembagian secara wahmi itu hanya dimiliki oleh al-kam, kategori kuantitas. Itu yang kedua. Itu adalah kategori atau pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga, wal qismatul fi'aliyah wa tusamma al-infikakiyatah. Pembagian yang ketiga itu disebut sebagai pembagian secara aktual, wa tusamma al-infikakiyatah, dan juga disebut sebagai pembagian dengan memecah atau meretakkan, yang membuat benda itu terbelah secara real. Nah, pembagian secara faktual ini terbagi menjadi dua, tangqasimu ila kasrin wa qatin. Terbagi menjadi apa yang disebut sebagai memecah, apa yang kedua yang disebut sebagai memotong. Ya kan ya? Nah, bedanya memecah sama memotong itu apa? Kalau memecah itu ada di yang difotokan di grup itu. Memecah itu tidak membutuhkan alat untuk bisa membagikan, tidak membutuhkan alat tertentu untuk bisa membagi ke dalam dua bagian sekaligus. Misalnya ada bola, kita pakai pisau. Nah, kalau pakai pisau itu namanya kotak, memotong. Tapi kalau misalnya kaca itu kasar, tanpa membutuhkan kita banting saja dia bisa itu kasar, memecah. Jadi pembagian secara faktual itu ada kalanya memecah, ada kalanya meretakkan. Nah, ini kemudian ada yang penting sekali ini. Fatuhditsu fil jismi huwiyataini ay haqiqataini kharijiyataini. Nah, ketika sebuah benda sudah terkena pembagian secara faktual yaitu al-qismah al-fi'liyah, maka apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaannya. Maka yang terjadi adalah fatuhditsu fil jismi, maka pembagian al-fi'liyah tadi bisa memberikan efek atau menciptakan atau membuat fil jismi pada sebuah benda, jisim, body, menciptakan dua huwiyah. Ingat, dua huwiyah. Dua huwiyah. Maksudnya hakikata ini kharijiyata ini. Dua hakikat yang konkret. Di dalam daurah ilmu antik Isagusi kan saya mengatakan ada yang disebut sebagai huwiyah, ada yang disebut sebagai mahiyah, ada yang disebut sebagai hakikoh. Nah, huwiyah adalah sebuah hakikat benda dengan menambahkannya unsur-unsur spesifiknya di dalam alam real. Di dalam alam real, di dalam alam yang bisa kita pegang. Misalnya kita melihat buku ini huwiyah namanya. Ini adalah hakikat yang merupakan hakikat huwiyah karena dia adalah hakikat ma'al musakhisat wal muayyinat. Sebuah hakikat bertambah dengan ditambahkan dengan sesuatu yang membuatnya jadi bentuk spesifik di alam nyata. Itu disebut sebagai huwiyah. Kalau bentuknya adalah makul, kita menyebutnya mahiyah. Mahiyah, esensi. Jadi esensi yang telah mewujud di alam nyata itu disebut sebagai huwiyah. Tapi kalau esensi
tanpa melihatnya itu wujud di alam nyata atau tidak, itu kita menyebutnya sebagai mahiyah. Mahiyah. Oke. Berarti huwiyah adalah esensi yang telah mewujud di alam real, di alam konkret. Nah, al-qismah al-fi'liyah, pembagian secara aktual, itu ketika sebuah jisim terkena pembagian secara aktual, maka yang tercipta itu adalah dua huwiyah. Misalnya kita memotong sebuah bola. Bola asalnya satu. Oke ya. Kemudian setelah kita potong, maka menjadi dua huwiyah. Dua huwiyah yang berbeda. Lah, bola yang pertama sudah hilang hakikatnya. Karena menjadi bentuk yang lain yang merupakan separuh bola, separuh bola. Karena sudah dipecah kan. Kita nggak bisa mengatakan ini adalah bola karena hakikat huwiyah bola yang sebelum menerima pembagian secara faktual. Ini ketika sudah menerima pembagian secara faktual, dia hilang. Bolanya yang pertama hilang. Bolanya itu hilang. Yang terjadi adalah sekarang ada satu. Misalnya ada besi. Besinya misalnya 10 meter misalnya. Kemudian kita bagi secara fi'liyah, secara aktual. Separuh-separuh. Maka yang terjadi adalah besi yang awalnya panjangnya 10 meter menjadi 5 meter, 5 meter. Maka membentuk dua huwiyah yang berbeda. Yaitu huwiyah pertama adalah ketika dibagi menjadi dua ya. Huwiyah yang pertama adalah besi sepanjang 5 meter, huwiyah yang kedua adalah besi sepanjang 5 meter. Lah, huwiyah yang sebelumnya, yang sebelum menerima pembagian secara aktual, yaitu besi yang 10 meter, itu mana? Hilang. Menurut filsafat ini enggak diterima oleh enggak diterima oleh ulama mutakalimin, tapi ini menurut falasifah ya. Jadi huwiyah yang pertama hilang. Huwiyah pertama itu hilang. Sebenarnya itu ada alasannya. Alasannya karena menurut mereka bahwasanya benda-benda seperti ini itu memiliki hayula dan suro. Nanti itu ada pembahasannya nanti. Kalau tasawurnya mutakalimin ya gampang. Itu sebenarnya nggak hilang. Itu hanya terlepas. Karena sejak seluruh benda ini kan sebenarnya unsurnya adalah terpisah-pisah. Jadi ada unsur-unsur di dalamnya yang terpisah-pisah. Ketika kita potong itu hanya salah satu rongga-rongganya itu hanya kita renggangkan lagi. Itu saja yang terjadi. Tidak menciptakan huwiyah yang baru. Tidak menciptakan huwiyah yang baru sama sekali. Itu hanya fenomena al-iftiraq, keterputusan. Di kita nggak awalnya memang nggak nyambung. Cuma kita lebarkan jaraknya, sela-selanya kita lebarkan. Itu saja. Jadi kalau dalam pandangan mutakalimin, dan ini yang lebih tepat di dalam fisika kuantum ya. Ketika ada sebuah besi atau bukan hanya besi, misalnya air misalnya, ketika kita potong tak menjadi dua, atau air ini ada di gelas, kemudian airnya kita potong, maksudnya kita pindahkan sebagiannya menjadi dua air. Itu yang menurut mutakalimin itu yang terjadi adalah air ini memang sejak dari awal nggak pernah bersambung. Dia itu hanya kita pindahkan sebagian bagiannya, artinya kita pindahkan sebagian bagian dari air ini yang awalnya memang terpecah-pecah menjadi kedua bagian. Berarti misalnya kalau itu unsurnya adalah 1 juta partikel atau jawhar farad, maka kita bagi ini setengah juta ke dalam satu gelas, ini setengah juta. Tidak pernah ada bagian yang nyambung menurut mutakalimin. Hanya kita jauhkan saja atau sela-selanya itu kita renggangkan, itu saja. Jadi tidak menciptakan huwiyah baru. Tapi kalau menurut falasifah tidak. Ketika ada sebuah benda, walaupun air misalnya, satu air di dalam gelas, kemudian kita bagi menjadi dua gelas. Itu air yang pertama hilang. Huwiyah yang pertama hilang. Menjadi dua air yang berbeda. Jadi satu huwiyah, kemudian menjadi dua huwiyah. Huwiyah yang pertama hilang. Yang air yang berisi di satu gelas. Karena sudah dipisah menjadi. Karena air itu menurut mereka itu bersambung. Ketika dipisah, maka ketersambungan air yang pertama itu hilang menjadi air yang sebelah sini, air yang sebelah sini. Itu kaitannya nanti dengan hayula, kaitannya dengan surah al-jismiyah, dan kaitannya dengan surah an-nawiyah. Itu nanti bahasanya. Jadi tasawur mereka
Tasawur falasifah dengan tasawur mutakalimin ketika memandang alam semesta, benda-benda yang unsur-unsur yang tunggal, misalnya air, api, tanah, dan udara, itu berbeda. Itu berbeda. Jadi sudut pandangannya, world view-nya kalau dalam bahasa Insis ya, world view. Nggak tahu itu world view itu maksudnya apa. Pokoknya kira-kira seperti itulah. Jadi world view-nya itu seperti itu. Sudut pandangnya itu berbeda. Mutakalimin dengan falasifah itu berbeda. Jadi fatuh dithu fil jismi huwiyatain ay haqiqataini kharijiyataini. Sehingga al-qisma al-fi'lah pembagian secara faktual ini membuat jisim ini membentuk, memunculkan dua huwiyah yang baru. Dua bentuk atau esensi yang telah mewujud konkret yang baru. Ada dua. Ini dalam sudut pandang falasifah saja ya. Makanya ini kan pembahasan falasifah. Makanya ini perlu diterangkan bagi yang paham. Kalau enggak nanti dicampur aduk. Menurut mutakalimin seperti ini enggak. Ini menurut falasifah. Bagi mutakalimin tidak ada yang terbentuk huwiyah baru. Tidak ada. Yang terjadi hanya merenggangkan bagian-bagiannya sejak dari awal tidak pernah bersambung. Hanya direnggangkan bagiannya. Itu saja. Tidak membentuk huwiyah baru. Tidak. Itu nanti terkait dengan mungkin ya, nggak tahu ini akan masuk ke situ atau enggak. Oke. Kemudian tambihun wa taujih. Tambihun wa taujih. Ada peringatan, ada pelurusan. Jadi ini semacam kesimpulan kecil agar tidak salah arah. Kesimpulan kecil. Kullu ma qabila al-qismatal wahmiyata qabila al-qismatal fardiyata min ghairi aksin. Oke, jelas ya. Setiap hal yang menerima otomatis arot di sini karena yang hanya menerima wahmiyah itu hanya arot kam ya. Setiap arot yang menerima pembagian secara wahmi otomatis dia kam. Otomatis dia adalah kategori kuantitas. Setiap yang bisa menerima pembagian secara wahmi, pembagiannya jenis pertama tadi, dengan cara kita membedakan bagian ini ada sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Itu pasti juga bisa menerima pembagian secara akli atau fardi, secara rasional. Jadi setiap arot yang bisa menerima pembagian secara wahmi, dia juga bisa menerima pembagian secara rasional. Min ghairi aksin. Tidak sebaliknya. Jadi kalau ada benda yang hanya bisa menerima pembagian secara rasional, dia belum tentu bisa menerima pembagian secara wahmi. Karena wahmi itu terkait dengan panca indera, hasil tangkapan panca indera. Misalnya apa? Benda yang sangat kecil sekali sehingga hanya rasional yang bisa memperkirakan itu bisa dibagi. Namun wahm karena tidak melihatnya maka dia berhenti, dia tidak bisa membaginya karena wahm itu hanya mengikuti hasil tangkapan panca indera. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap panca indera maka dia tidak bisa dibagi secara wahm. Makanya itu min ghairi aksin, bukan sebaliknya. Wala yakbalu al-qismata al-fi'liyah. Lah, karena dia itu arot, yaitu kam, wala yakbalu, dan kam, baik itu yang mutasil dan munfasil, itu tidak menerima pembagian secara fi'li. Loh, kam ya, kuantitas yang berupa arot itu tidak bisa dibagi secara faktual. Yang bisa dibagi secara faktual itu hanya jauhar. Ingat, hanya jauhar yang bisa dibagi secara faktual. Namun arot tidak bisa dibagi secara faktual. Mengapa? Ini ada alasannya. Kam, kuantitas, itu kan ada dua. Ya kan? Mutasil, munfasil. Mutasil, munfasil. Ini nggak disebutkan zaman. Zaman itu juga arot. Li'annahu karena kam ada kalanya adat. Adat itu bilangan. Ada kali dan dia bilangan berarti dia kam yang munfasil. Kuantitas yang tidak bersambung. Ya kan? Ada aumidar, ada kalanya ukuran. Ukuran itu maksudnya panjang, lebar, dan dalam. Berarti dia adalah kam yang mutasil. Kuantitas yang bersambung. Atau zaman. Zaman itu juga kam yang mutasil. Yang bersambung juga. Waktu.
Masa lampau, masa sekarang, masa depan. Itu juga bersambung menurut falsafah ya, menurut falsafah ini seluruhnya. Nah, kam itu tidak bisa dibagi secara faktual. Kenapa? Karena kam itu ada kalanya bilangan, ada kalanya ukuran, ada kalanya zaman, waktu. Oke, ini mulai ribet ini. Wa minal muqarrari. Nah, ini adalah ada satu kalimat yang jangan terlalu dipahami sekarang, nggak apa-apa, nanti akan paham sendiri. Dihafalkan sedikit aja. Wa minal muqarrari, dan termasuk hal yang sudah diterima, yang diterima, annal qabila yabqa ma'al maqbul wa illa lam yakun qabilan. Ini agak ribet ini. Ini kaidah ini dipakai di dalam sifat ma'ani di dalam ilmu kalam. Juga dipakai di dalam ilmu falsafah ketika menetapkan adanya hayula. Apa bukti hayula itu ada? Kalau falsafah mutakalimin tidak menerima hayula. Tidak menerima ada yang disebut sebagai hayula. Dan falsafah menganggap hayula itu kodim. Hayulanya yang kodim, bukan bendanya. Jadi falsafah kalau disebut apakah benda ini yang kita lihat sehari-hari ini kodim, enggak kodim. Nah, terus yang kodim dari alam semesta itu madahnya, hayulanya, hayula. Saya enggak di sini enggak tahu sih tadi itu enggak. Nanti saya akan terangkan sih. Enggak bisa ya, saya tadi itu mau menggambar di sini kok enggak keluar, enggak tahu kenapa error ini laptopnya ini. Oke, saya terangkan di sini aja langsung. Enggak usah. Dan termasuk kaidah yang sudah ditetapkan annal qabil yabqa ma'al maqbul wa illa lam yakun qabilan. Bahwasanya qabil itu adalah satu hal yang memiliki, yang menerima, satu hal yang bisa menerima, itu yabqa, harus tetap ada, ma'al maqbul, bersamaan dengan sesuatu yang diterima, wa illa lam yakun qabilan. Jika tidak tetap, artinya jika tidak berada bareng bersamaan makbul, maka dia tidak bisa disebut sebagai qabil. Di dalam ilmu filsafat itu adalah namanya al-mu'id, ada namanya al-athar. Al-mu'id yang menyiapkan, al-athar itu efek, itu tidak mungkin bersatu di dalam satu waktu. Jika ada mu'id, atharnya nggak ada. Jika ada athar, mu'idnya nggak ada. Sebaliknya juga ada kaidah al-qabil yabqa ma'al maqbul. Qabil, sesuatu yang menerima, itu harus bersamaan dengan sesuatu yang diterima. Lawan dari al-mu'id wal athar. Al-mu'id wal athar. Sesuatu yang menerima itu harus bersamaan waktunya dengan al-maqbul yang diterima. Bayangannya begini loh. Benda. Ini kaitannya dengan al-qisma al-infikakiyah atau al-qisma al-fi'liyah, pembagian secara faktual. Benda, misalnya kita lihat papan di depan. Oke. Papan ini apakah bisa menerima pembagian? Bisa, secara faktual bisa. Bisa menerima pembagian secara faktual. Berarti papan itu qabil. Yang makbul, yang diterima itu adalah pembagian. Yang diterima itu adalah pembagian. Loh, ketika dipotong papannya, maka papan yang pertama yang bentuknya dengan ukuran tertentu kan hilang kan? Kan hilang kan? Maka membentuk dua huwiyah baru, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini berarti bentuknya lebih kecil. Ini beda dengan yang pertama, karena yang pertama itu ukurannya lebih panjang, lebih lebar. Sekarang lebih kecil, berarti beda. Membentuk dua benda fungsi yang baru. Kata falsafah, ini benda ini bukan benda yang pertama. Mengapa? Karena benda yang pertama ukurannya lebih lebar dan lebih panjang. Benda yang kedua ini adalah hakikat yang baru. Lah, kalau berarti ada dua hakikat. Hakikat yang pertama yang telah hilang karena pembagian secara faktual. Kemudian hakikat yang kedua yang menjadi dua ini, dua huwiyah yang dua papan kecil ini,
Berarti itu hakikat yang kedua. Nah, terus kalau begitu, yang menerima pembagian, kan yang pertama sudah hilang. Ketika bersamaan dengan dia terkena al-qismah al-fi'lah, pembagian secara faktual, itu kan dia hilang. Berarti yang menerima pembagian secara faktual itu apa? Huwiyah pertama mustahil. Kenapa? Karena dia sudah hilang. Sesuatu yang hilang tidak mungkin menerima. Dia hilangnya bersamaan dengan terjadinya pembagian secara faktual. Ya, yang kedua juga mustahil karena ketika sudah terbagi menjadi dua huwiyah, maka dia tidak menerima pembagian lagi. Karena sudah terbagi kan? Karena dia munculnya adalah bersamaan dengan selesainya. 1 detik setelah selesainya pembagian, maka muncul dua huwiyah. Nah, berarti yang menerima, menyambut tamu yang disebut sebagai pembagian secara faktual ini siapa? Apakah huwiyah yang pertama yaitu jauharnya? Oh tidak, karena jauhar yang pertama sudah hilang. Apakah jauhar yang kedua yang menjadi dua jauhar ini kecil-kecil papan ini? Oh tidak juga. Menurut falasifah. Berarti ada satu yang menerima sebagai penerima tamu. Tamunya adalah pembagian secara faktual. Apa mereka menyebutnya? Dia sebutnya adalah hayula. Karena hayula adalah jauhar yang qabil. Coba dilihat di penjelasan saya awal ketika pembagian jauhar. Jauhar menurut falasifah itu kan ada 5. Ada hayula, ada suro. Suro itu ada 2, suro jismiyah, suro nau'iyah. Ya kan? Berarti 3. 2. Kemudian ada jisim, yaitu susunan antara hayula dan suro. Kemudian ada nafas, kemudian ada akal. Nah, di situ kan ada keterangan bahwasanya hayula adalah jauharun qabil. Jauhar yang menerima. Menerima, fungsinya hanya menerima doang. Nah, maka menurut falasifah, satu benda yang kita lihat misalnya papan ini, ketika dia menerima pembagian secara faktual, tes, maka yang ada itu ada 3 hal. Pertama, jauhar yang pertama, dia telah hilang. Tes, ketika dibagi, tes, jauhar pertama hilang kan? Hilang, karena jauhar pertama lebih, jadi surah jismiyahnya itu hilang. Ketersambungannya, surah jismiyahnya ketersambungan dengan memasukkan, dengan kedatangan tamu yang disebut sebagai pembagian secara faktual, maka surah jismiyah, artinya ketersambungan itu hilang. Al-itisolnya itu hilang. Ya kan? Karena al-qismah al-fi'liyah mustahil bersamaan dengan al-itisol karena dia tanakut, nakidon. Kalau ada itisol tidak mungkin ada al-qismah fi'liyah. Ketika ada al-qismah al-fi'liyah tidak mungkin ada al-itisol, ketersambungan. Oke, berarti ketersambungan adalah surah jismiyah. Ketika benda ini kena tamu, kedatangan tamu yang disebut sebagai pemotongan secara faktual atau pembagian secara faktual al-qismah al-fi'liyah, maka surah jismiyahnya seketika itu hilang. Tes, ketersambungannya itu seketika itu hilang. Tes. Kemudian membentuk 2 huwiyah baru, hakikat baru, yaitu ada papan yang lebih kecil, kemudian ada papan yang lebih kecil, ada 2 papan yang lebih kecil. Yang pertama ketersambungannya hilang. Yang kedua ini adalah hakikat yang baru. Nah, terus pertanyaannya oleh para falsafah, loh, yang menerima pembagian, menerima kedatangan tamu yang disebut pembagian secara faktual ini, itu siapa? Bukan surah jismiyah, karena surah jismiyah itu hilang bersamaan dengan terjadinya pembagian secara faktual. Juga bukan apa? Juga bukan huwiyah yang baru, hakikat yang baru muncul setelah terjadi pembagian. Maka yang menerima adalah madah atau materi atau hayula. Yang menerima pembagian itu adalah hayula atau materi atau materi. Nah, materinya itu ada, tetap ada, tidak berubah materinya. Atau hayulanya itu tidak berubah menurut falasifah. Karena dia adalah jauharun qabil, tidak berbentuk, tapi jauhar qabil. Jauhar qabil yaitu sebuah jauhar itu apa? Substansi, sebuah substansi yang hanya fungsinya menerima saja. Nah, substansi atau substansi yang hanya menerima saja disebut sebagai hayula. Hayula itu unik. Bagi falasifah itu hayula itu unik. Hayula ini bukan 1, juga bukan 2. Ketika kita sebelum potong emas 1, kemudian menjadi 2, ini enggak. Jadi hayula ini tidak bisa disifati 1, juga tidak bisa disifati 2. Tidak bisa disifati sebagai bersambung karena dia bukan
ketersambungan, kalau ketersambungan adalah surah jismiyah, juga tidak bisa disifati dia tidak bersambung atau invisol. Tidak. Dia itu yang merasuk ke dalam segala hal. Dia hanya jauhar qabil saja. Jauhar substansi yang menerima, fungsinya menerima efek dari luar. Menerima al-qismah al-fi'liyah. Jelas ya? Nggak jelas karena nggak ada gambarnya. Ini saya tadi berusaha untuk gambar tapi nggak bisa-bisa karena ada error. Nanti akan nggak saya gambarkan. Oke, pokoknya gini. Jadi wa minal muqarrari annal qabil, maksudnya jauhar yang qabil, yaitu hayula, yabqa ma'al makbul. Dia akan tetap bersama makbul, sesuatu yang diterima, yaitu misalnya al-qismah al-fi'liyah, pembagian secara faktual. Wa illa lam yakun qabilan. Jika dia tidak bersamaan dengan makbul, maka dia tidak bisa disebut sebagai qabil atau jauhar yang qabil atau sesuatu yang menerima tamu. Oke, jelas ya? Kalau sudah itu maka ini kelanjutannya. Following qasama al-miqdar. Jika kam yang merupakan miqdar itu adalah apa? Panjang, lebar, dan dalam. Jika miqdar atau kam atau ukuran itu terbagi kismatan fi'liyah dengan keterbagian atau dengan pembagian faktual laudima, maka miqdarnya pasti hilang. Karena miqdarnya itu adalah sesuatu yang bersambung kan. Misalnya satu benda ukurannya itu 10 cm, ketika sudah dibagi menjadi 5, maka yang 10 cm ini kan hilang kan. Laudima, andai kata miqdar ini, ukuran ini menerima pembagian secara faktual, maka dia pasti laudima, pasti hilang. Dia menjadi 5. Yang 10 hilang karena ketersambungannya sudah hilang. Ya kan ya? Wa hasala hunaka miqdaron. Lantas muncul dari sana, dari pembagian fi'liyah, pembagian faktual, miqdaron, 2 ukuran lagi. Yang awalnya 10 cm, lebar, panjang, dan dalam, ketika dibagi menjadi 5 cm, membentuk 2 ukuran, 2 benda yang memiliki ukuran yang baru. Ini 5, ini 5. Jadi yang pertama hilang. Yang pertama hilang. Miqdar yang pertama, yang 10 cm ini hilang. Menjadi 2 miqdar, yaitu ukuran 5 cm, kemudian 5 cm. Yang pertama hilang. Wahasola hunaka miqdaron, maka terjadi 2 miqdar. Lam yakuna maujudaini bil fi'li, maka terjadi 2 ukuran yang sebelumnya tidak ada, tidak wujud secara faktual. Sebelum adanya pembagian secara faktual, miqdar yang 5 cm dengan 5 cm ini enggak ada, yang ada 10 cm. Itu 2 hal yang berbeda menurut falasifah. Falam yabqal qabil ma'al makbul, maka qabilnya, sesuatu yang menerima itu tidak bisa tetap bersamaan dengan makbul. Falam yakunil miqdaru qabilan lil qismatil fi'liyah, maka miqdar atau ukuran tidak bisa menerima pembagian secara fi'liyah, pembagian secara aktual. Makanya itu kam tidak bisa dibagi secara faktual, karena kalau dia masuk tes pembagian secara faktual itu masuk ke dalam miqdar, masuk ke kam, maka yang terjadi bukan kamnya itu menerima pembagian itu, malah menghilangkannya. Bukan menerima, beda loh, menerima dengan menghilangkan. Bukan menerima itu, tapi menghilangkan yang pertama, membentuk 2 hakikat yang baru lagi. Kalau menerima berarti dia masih ada wujudnya, tapi buktinya miqdarnya, ukurannya tidak ada karena sudah dibagi secara faktual. Karena itu miqdar tidak mungkin dibagi secara faktual menurut falasifah. Karena itu falam yakunil miqdar, artinya kam mutasil tidak mungkin menerima pembagian secara fi'liyah. Ini alasan mengapa miqdar itu tidak bisa menerima pembagian secara faktual. Atau al-kam mutasil, kuantitas yang bersambung itu tidak bisa menerima pembagian secara faktual. Nah, kemudian tadi kan ada satu lagi, yaitu kam yang munfasil. Kam yang munfasil itu adalah bilangan al-adad ya. Kemudian alasan yang pertama udah selesai. Kenapa tidak bisa menerima pembagian secara faktual?
kam mutasil itu kenapa tidak bisa menerima pembagian secara faktual? Alasannya demikian. Alasan filosofis ini. Belum paham ya? Nanti kalau paham, nanti insya Allah paham. Kemudian alasan yang berikutnya terkait dengan bilangan. Wal ma'dudul ladzi huwa ma'rudul adat la yakunu illa munfasilan ba'duhu an ba'din. Ada adat yaitu bilangan, ada ma'dud. Ma'dud itu adalah benda atau sesuatu yang menerima adat atau mausuful adat atau ma'rudul adat. Ma'dud itu adalah ma'rudul adat. Ma'rud itu maksudnya adalah mausuf. Arid maksudnya adalah sifat, ittisof. Adat itu arid lil ma'rud, arid lil ma'dud. Bilangan ini masuk menempel pada sesuatu yang berbilang, yang menerima bilangan. Misalnya HP ini. HP ini adalah HP yang satu. Berarti satu ini nempel kepada HP ini. Adatnya, bilangannya ini adalah arid. Sedangkan HP-nya ini disebut sebagai ma'rud yang disifati. Oke. Dia ma'rud, ma'dud. Ma'dud alladzi huwa ma'rudul adat. Ma'dud atau sesuatu yang berbilang, menerima bilangan. Alladzi huwa ma'rudul adat, yang merupakan tempat nempelnya adat. Ma'rud itu tempat disifatinya adat. Ma'rud, arid sama ma'rud yang didatangi, tempat didatanginya adat, tempat nempelnya adat. La yakunu illa munfasilan ba'duhu an ba'din. Tidak akan terjadi, ma'dud itu tidak akan terjadi kecuali dia terbagi satu bagiannya dengan bagian yang lain. Misalnya ini ada satu HP, maka kita ini menyebutnya adalah satu HP. Apakah mungkin ini menyebutnya dua HP? Tidak mungkin. Karena bilangan satu, bilangan dua, bilangan tiga, bilangan empat itu masing-masing dari mereka itu terpisah antara satu dengan yang lain. Tidak bisa kita mensifati satu benda itu sebagai satu sekaligus dua. Dia nggak bisa nempel. Dia selalu terpisah. Paham nggak? Dia selalu terpisah. Ketika ada dua benda, kita menyebut ini adalah dua. Berarti ini satu, ini satu. Selalu terpisah. Setiap bilangannya itu terpisah. Ya kan ya? Ma'dud itu selalu terpisah satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tidak mungkin bisa bersambung ketika kita mensifatnya sebagai satu atau sebagai dua atau sebagai tiga urutannya. Wal qismatul fi'liyah ibaratun an zawal ittisalil hakiki. Falam yutasawwar fihi dzalika. Ma'a kaunihi qad yakunu mahsusan fabil aula ma ya'ridu lahu wa huwal adad. Sedangkan pembagian secara faktual adalah ibarah. Itu salah ini ada. Ibarah. Sebuah takbir, pengungkapan tentang zawalul ittisal al-hakiki. Hilangnya ketersambungan secara aktual, secara hakikat. Yang disebut sebagai pembagian secara faktual itu adalah ketika satu benda kita melihatnya itu dia bersambung. Kemudian terkena pembagian secara faktual, tes, maka dia ketersambungannya kan hilang kan, dia menjadi bagian yang dua bagian. Berarti yang disebut sebagai pembagian secara faktual itu adalah hilangnya ketersambungan secara hakiki. Ini berlandaskan pada filosofinya para filsuf, sudut pandang para filsuf bahwasanya benda-benda yang dia basit tidak tersusun dengan benda yang lain, misalnya air, tanah, ada empat, air, tanah, angin, dan api, itu semuanya mutasil kama huwa indal hissi. Dia mutasil, tidak ada sela-selanya, rongga-rongganya. Itu mutasil, dia bersambung. Ketika benda ini menerima pembagian secara faktual, maka ketersambungannya ini hilang. Hilang. Kalau dalam bahasa filsafatnya, surah jismiyahnya hilang. Hilang. Karena surah jismiyah adalah al-ittisal. Lah, berarti al-qismah al-fi'liyah itu adalah hilangnya ketersambungan atau hilangnya surah jismiyah pada benda tertentu. Pada benda tertentu. Nah, ketika sudah menerima pembagian secara faktual, maka benda yang pertama kan hilang kan? Hilang benda yang pertama. Karena itu membentuk dua benda yang baru. Misalnya sebuah kotak 10 cm ketika dibagi menjadi dua, maka dia membentuk satu kotak 5 cm, 5 cm. Yang 10 cm mana? Hilang. 10 cm hilang, membentuk dua huwiyah yang baru. Huwiyah 5 cm, huwiyah 5 cm. 10 cm hilang. Nah,
Falam yutasawwar fihi dzalika, maka tidak bisa ditasawurkan di dalam migdar, di dalam migdar. Migdar itu adalah migdar itu adalah panjang, dalam, dan panjang, lebar, dan dalam. Karena bagi para filsuf, saya nggak bisa gambar sih, kalau nggak bisa gambar, bagi para filsuf itu panjang, lebar, dan dalam itu nggak ada sela-selanya, dia bersambung. Nah, ketersambungan inilah yang disebut sebagai al-kam, kam yang mutasil, kuantitas yang bersambung. Nah, karena bersambung, maka dia tidak bisa menerima ketidaksambungan, keterputusan. Keterputusan adalah al-qismah al-fi'liyah. Yang terjadi adalah membentuk huwiyah yang baru, benda yang baru. Fala mutasawwar fihi dzalika, maka tidak mungkin ada zawalul ittisal di dalam al-miqdar. Paham nggak? Tidak, artinya miqdar itu tidak mungkin menerima pembagian secara faktual. Karena ketika miqdar itu menerima pembagian faktual, miqdarnya langsung hilang. Membentuk miqdar yang baru. Berarti bersamaan dengan qismah al-fi'liyah, pembagian secara faktual, miqdar yang pertama itu pasti hilang. Berarti dia tidak akan bersatu dengan al-qismah al-fi'liyah. Ma'akaunihi qad yakunu mahsusan, padahal terkadang ma'dud yang merupakan ma'rudul kam. Oh ya, ini ma'rudul kam ya. Ma'dud falam yutasawwar fi dzalik. Ma'dud yang merupakan benda yang dia menerima bagian, menerima bilangan, itu tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan otak kita bahwasanya dia menerima al-qismah al-fi'liyah. Tidak bisa. Lah, loh bukannya misalnya ada satu HP misalnya, ini kan bilangan satu. Ketika bilangan satu ini, ketika kita potong menjadi al-qismah al-fi'liyah menjadi dua, maka yang terjadi adalah dua ma'rud. Dua ma'dud. Ini satu, ini satu. Yang tadi yang satu pertama hilang, maka kita sebut bahwasanya ini tidak bisa menerima pembagian secara faktual. Karena kapanpun dia menerima pembagian secara faktual, dia hilang. Maka falam yutasawwar fihi dzalik, yaitu ma'dud, benda yang menerima bilangan tidak mungkin terkena al-qismah al-fi'liyah, tidak mungkin menerima al-qismah al-fi'liyah. Ma'akaunihi qad yakunu mahsusan, padahal ma'dud itu bisa jadi dia mahsus. Dia mahsus, dia bisa dipanca indera. Karena sesuatu yang berbilang itu bukan hanya sesuatu yang mahsus, ada yang nggak mahsus. Misalnya malaikat nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa mensifati malaikat ada 1, 2, 3, kan bisa kan. HP ini mahsus, dia bisa dipanca indera. Dia bisa menerima kam, yaitu bilangan, kam yang munfasil. Oh ini 1, ini 2, ini 3. Ya kan ya? Padahal ma'dud itu terkadang dia mahsus. Jadi ma'dud walaupun dia mahsus, itu dia juga tidak bisa menerima al-qismah al-fi'liyah menurut para filsuf. Fabil aula ma ya'ridu lahu wa huwal adad. Fabil aula, lebih-lebih ma ya'ridu lahu, sesuatu atau kam yang masuk ke dalam ma'dud tadi, maksudnya al-adad, wahwa al-adad, yaitu ma-nya di sini adalah al-adad bilangan. Jadi sebagaimana ma'dud ini dia tidak mungkin bisa menerima al-qismah al-fi'liyah, apalagi al-adad. Adad juga tidak otomatis, tidak mungkin terbagi menjadi qismah al-fi'liyah. Karena sejak dari awal dia terpisah satu bagian dengan bagian yang lainnya. Namanya juga bilangan, 1, 2, 3, nggak bisa dibagi. 1 dibagi menjadi 2,5, itu khoyal. Nggak ada. Yang ada bilangan itu 1, 2, 3. Setengah itu tidak ada, itu khoyal. Paham nggak? Itu bukan bilangan. Setengah itu bukan bilangan. Oke. Muhtarazu qaidin lidzatihi. Nah, tadi kan ada definisinya. Definisi yang pertama tadi bilang bahwasanya kam itu adalah mayak balul kismata lidzatihi. Sebuah arad yang menerima pembagian secara wahbi lidzatihi. Karena aradnya itu sendiri, bukan karena hal yang lain. Maka ini dijelaskan maksud dari lidzatihi itu apa.
kharaja biqaulina fit ta'rifi li dzatihi ma yaqbalul qismata li aridil kammi. Keluar dari redaksi kita di dalam definisi kata-kata li dzatihi, keluar dari itu adalah ma yaqbalul qismata. Arad yang menerima pembagian secara wahmi, tapi bukan li dzatihi, tapi li aridil kam. Karena memasuki atau menempel pada kam. Dia bukan karena kamnya itu sendiri, tapi li'aridil kam, karena sesuatu yang nempel pada kam. Jadi dia bisa menerima pembagian secara wahmi, tapi bukan karena zatnya itu sendiri, tapi karena dia nempel kemasukan kam. Wahuwa arba'atu asya. Itu ada 4 macam. 4 hal. Jadi yang dia yakbalul qismatul wahmiyah la li dzatihi bal li'aridil kam, itu ada 4 macam. Li'annahu imma an yakuna mahallan lil kam. Yang pertama adalah ada kalanya aridul kam ini, sesuatu yang nempel pada kam, itu menjadi mahallan lil kam, menjadi tempat kam. Seperti jisim. Seperti badi, jisim. Jisim itu adalah tempatnya kam. Tempatnya kam. Tempat menempelnya kam. Misalnya ini HP ini kan jisim. HP ini kan jisim. Lah, kam itu adalah ukuran. Ukurannya adalah panjang, lebar, dan dalam. Tanpa ada kam, benda ini tidak memiliki ukuran. Ukuran adalah arad terhadap jauhar. Paham nggak? Arad terhadap jauhar. Aksiden terhadap jauhar. Nah, yang pertama, jauhar. Karena dia adalah tempat dari menempelnya kam. Menempelnya kam. Jauharnya itu apa? Kalau di dalam bahasa filsafatnya. Jauhar yang ditempeli kam itu bukan jauhar yang hayula, tapi yang ditempeli oleh kam adalah jauhar yang merupakan suro, yaitu suro al-jismiyah. Suro al-jismiyah. Pokoknya jauhar. Jadi yang pertama adalah jauhar. Jauhar itu bisa menerima pembagian secara wahmi, tapi melalui adanya kam. Dia ketempelan kam dulu, kuantitas dulu, baru dia bisa dibagi secara wahmi. Karena tanpa adanya kam, tanpa adanya ukuran, dia tidak memiliki panjang, lebar, dan dalam yang bisa diperkirakan adanya pembagian secara wahminya. Jadi ukuran dalam, panjang, dan lebar itu hanya karena ketempelan kam, ketempelan kuantitas. Itu yang pertama, yaitu jauhar. Karena dia adalah tempat menerima kam. Yang kedua, benda yang kedua yang li'aridil kam, yang dia menempel pada kam, yaitu halan fihi fil mahallil kam. Benda ini menempel pada tempatnya kam. Benda ini nempel pada tempatnya kam. Benda yang menempel pada tempatnya kam. Yang ketiga, auhalan fi mahallihi. Oh enggak. Auhalan fihi. Dia benda ini nempel pada kam secara langsung. Dia menempel. Bukan tempatnya, tapi dia menempel, masuk, menempel, datang kepada kam. Datang kepada kuantitas. Jadi ada sesuatu datang kepada kuantitas. Misalnya apa? Misalnya cahaya. Cahaya ini adalah sesuatu benda, arot ya, ini arot yang merupakan kaif, tapi dia nempelnya ke kam, nempelnya kepada benda yang memiliki ukuran. Maka kita bisa menyebutnya benda ini terang, karena benda ini terkena ukuran. Maka dia bisa dibagi, kita bisa membaginya dengan waham, bahwasanya oh benda ini yang sudah terkena cahaya ini bisa kita bagi, oh bisa sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, auhalan fi mahallihi, atau sesuatu aridul kam tadi, arot tadi, dia menempati tempatnya kam. Dia bertempat pada tempatnya kam. Misalnya apa? Misalnya warna. Warna itu menempel pada jisim. Jisim itu tempatnya kam. Ya kan ya? Jisim ini misalnya jisim ini warnanya putih. Nah, jisim ini menempel pada kam. Maka kita bisa mengatakan, oh putih ini dibagi menjadi dua, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Dia sebenarnya nggak bisa dibagi menjadi dua. Dia hanya bisa dibagi menjadi dua karena dia menempel pada tempatnya kam. Tempatnya kuantitas. Kalau tanpa menempel ke kuantitas, maka otak kita tidak mungkin bisa membagi yang namanya putih. Karena putih adalah kaif. Putih adalah kualitas. Kualitas tidak bisa dibagi.
Malayak balul qismata lidzatihi, tidak bisa menerima pembagian. Ya kan? Au muta'alliqan bima'rudihi. Yang keempat, yang dia bisa menerima pembagian tapi bukan lidzatihi, tapi karena li'aridil kam, karena sesuatu yang nempel pada kam. Yaitu muta'alliqan bima'rudi, sesuatu yang terkait dengan ma'rudnya, sesuatu yang terkait dengan mausufnya, sesuatu benda yang terkena kam. Contohnya adalah ilm. Kal ilmi muta'alliq bima'lumain. Ya kan? Seperti ilmu. Ilmu itu terkait dengan dua objek ilmu. Misalnya satu ilmu saya itu terkait dengan dua objek, yaitu objek sebelah kanan, kemudian objek sebelah kiri. Maka waham kita bisa bermain. Oh, kita bisa membayangkan ilmu ini terbagi menjadi dua. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah maklum yang kanan, sebelah maklum yang kiri. Sebelah maklum yang atas, sebelah maklum yang bawah. Itu ilmu, padahal dia adalah makulat al-kaif, kualitas. Dia bisa dibagi bukan karena kualitasnya itu sendiri, tapi karena dia menempel terkait pada ma'rudul kam, kepada suatu yang ditempeli kam, yaitu objek ilmu. Misalnya ilmu tadi. Maka benar para filsuf mengatakan bahwa sesuatu yang menerima pembagian secara wahmi itu hanya kam saja. Selain itu, dia tidak bisa menerima pembagian secara wahmi kecuali bukan lidzatihi, karena tapi dia li aridil kam, tapi li ghairi dzatihi, bukan karena selain kam itu tidak bisa menerima pembagian. Selain kam tidak bisa menerima pembagian secara wahmi. Dia bisa menerima pembagian secara wahmi selain kam itu karena dia ketempelan kam. Putih misalnya, putih bisa nggak kita bagi secara wahmi dengan kita bagi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah nggak bisa. Hanya bisa dibagi ketika dia nempel pada benda yang ketempelan kam. Misalnya putih ini nempel kepada benda. Benda ini kita sifati sebagai kam, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan dalam. Maka kita bisa membaginya. Otak kita, waham kita bisa membaginya. Oh, ini putih sebelah kanan, putih sebelah kiri, putih sebelah atas, putih sebelah bawah. Jelas ya? Saya pikir jelas. Nanti akan lebih jelasnya nanti akan di keterangan ini. Saya nggak tahu ini error ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya yakin pusing. Emang pusing. Tapi memang pembahasan filsafat ini memang kayak gitu. Ada satu istilah saja yang kita tidak paham, itu nanti akan lepas semuanya teorinya. Karena saling terkait mulai dari awal sampai akhir itu keterhubungannya itu sangat erat. Dan imajinasi kita bermain di sini. Imajinasi kita. Iya. Iya berat. Imajinasi kita bermain. Karena yang bikin berat itu sebenarnya tasawur kita. Tasawurnya para filsuf Yunani terkait alam semesta. Ya. Itu jauh berbeda dengan tasawur yang sekarang kita kenal dengan fisika modern. Maka lebih dekat dengan teorinya mutakalimin. Makanya itu kadang itu saya menerangkannya dengan dibandingkan dengan mutakalimin karena mutakalimin lebih dekat, lebih simpel, malah lebih terbukti benar dengan fisika kuantum yang sekarang. Fisika kuantum yang sekarang. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan saya gambarkan beberapa hal yang tadi itu karena nggak tahu ini error. Kenapa ya nggak bisa? Dari tadi saya nyoba gambar. Karena kaidahnya terkait filsafat ini. Kaidahnya terkait filsafat. Ya, iya. Tapi sangat menarik, sangat membantu ilmu kalam. Iya. Kalau kita paham ilmu makulat ini, maka kita akan paham maksudnya ilmu kalam itu ketika Imam Sanusi ngomong ini itu maksudnya kemana sih? Atau Imam Ar-Razi itu maksudnya apa sih? Karena yang mereka bicarakan itu adalah terkait makulat-makulat yang zaman dulu. Zaman dulu. Nah, gini. Jadi ini terkait pemahaman filsafat Yunani ini, terutama makulat ini, filsafat tobi ini kan falsafat tobi'iyah. Itu gini. Cara untuk memahaminya itu dengan gambar-gambar. Semacam gambar-gambar.
Meskipun gambar-gambar itu bukan hakikatnya itu sendiri, tapi itu membantu otak kita mentasawurkan. Karena tasawur terhadap filsafat Yunani itu sangat jauh dengan tasawur kita zaman sekarang. Makanya saya tuh beberapa kali nulis, ada orang kayak seolah-olah mengkritik Imam Ghazali karena dia itu mengkritik falasifah, bahkan mengkafirkannya. Dianggap itu sebagai kemunduran. Orang yang ngomong gini tuh nggak tahu isinya yang di dalam filsafat Yunani itu apa, terkait falsafat Tabi'iyah yang dikritik Imam Ghazali itu apa. Tasawurnya dia nggak lengkap, seolah-olah itu sumber kemajuan. Justru kalau nggak dikritik Imam Ghazali, umat Islam semakin mundur. Karena justru kritikan Ghazali itu justru lebih tepat, yang lebih mendekati dengan fisika kuantum sekarang itu justru pendapatnya mutakalimin. Makanya tasawur kita karena terlalu jauh, kok bisa tasawur sampai ke sana? Itu berat memahaminya karena ini filsafat Yunani yang nggak terpakai zaman sekarang. Iya, mulai paham dengan kajian ini tentang hal-hal terkait masail ilmu kalam. Ya, ya seperti itu. Mau nggak? Nanti ini nggak bisa saya gambar sih. Kalau saya gambar nanti bisa. Tapi ini saya tulis, saya ini lagi sedang saya terjemahkan dikit-dikit. Nanti ada gambar-gambarnya dan saya jelaskan. Insya Allah nanti hasilnya itu nanti akan bisa membantu kawan-kawan untuk memahami ilmu makulat dengan lebih mendalam. Karena kadang itu hanya membaca luarnya saja. Orang itu tiba-tiba membaca Tahfutul Falasifah. Dia tidak pernah sebelumnya membaca terkait ilmu makulat atau filsafat Yunani. Dia akan pusing. Pasti kesimpulannya salah semua. Pasti. Ada orang yang mengatakan surah jismiyah itu adalah bentuknya. Enggak, surah jismiyah itu itisol itu sendiri. Ketersambungannya itu sel sendiri. Bentuknya itu nanti kemasukan surah nau'iyah. Beda, itu beda. Bentuknya itu bukan surah jismiyahnya. Bentuknya itu adalah kam. Ukurannya itu kam. Jadi surah jismiyah itu jauhar, surah nau'iyah jauhar, hayula itu jauhar. Itu semuanya jauhar. Yang arot itu apa? Kam. Panjang, lebar, dan dalam itu arotnya. Benda itu kita bisa melihat ada ukurannya karena kemasukan kam, bukan karena ada jauharnya. Kalau jauhar tanpa bentuk, karena surah jismiyah itu tidak otomatis kam. Tapi dia ketempelan kam. Ketempelan kam baru bisa terbentuk ada ukuran panjang, lebar, dan dalam. Tapi kalau surah jismiyah saja, maksud dari surah jismiyah itu hanya al-ittisol, ketersambungan saja. Ketersambungan saja. Ya. Oke, itu nanti ada gambarnya nanti jelas. Oke, ada pertanyaan lain silakan kalau ada pertanyaan. Bukan metafisik, dia tabi'in. Bukan metafisik. Dia gini, jadi ada beda antara fisik dengan metafisik dalam bahasa Yunani ya. Fisik itu kadang bisa diraba, kadang nggak bisa diraba. Seperti yang saya katakan tadi, ada benda maujud fil khoris, tapi dia nggak bisa dipanca indera. Ada kalinya kala dia terlalu kecil, ada kalanya memang dia bukan wilayahnya panca indera. Maka tiga jauhar tadi itu maujud fil khoris menurut falasifah, tapi nggak bisa diraba. Paham nggak sih? Nggak bisa diraba. Yang bisa kita lihat itu levelnya hanya arot, yaitu panjang, lebar, dan dalam. Tapi surah jismiyahnya itu semacam makna, tapi dia jauhar. Makanya kita mutakalimin mengkritik ini. Tapi kita jelaskan apa adanya bagaimana pemahaman falasifah mengatakan demikian. Surah jismiyah maujud fil kharij ada secara real. Surah nau'iyah juga maujud fil kharij ada secara real. Hayula juga ada secara real, tapi ketiga-tiganya ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Yang bisa dipegang itu adalah arotnya, kamnya, panjang, lebar, dan dalam. Tahu nggak? Jadi nggak selalu kalau di dalam pembahasan filsafat Yunani, metafisik itu bukan kaitannya dengan jauhar. Metafisik itu kaitannya adalah sesuatu yang memang nggak bisa diwujudkan konkret di alam real sama sekali terkait dengan sifat wujud, imkan, istihala dan sebagainya. Namun ada sesuatu yang fisik, mereka menyebutnya tobi'i. Ini pembahasan tobi'i, ini natural, ini fisika. Namun nggak bisa dibaca indera karena mereka tidak mengharuskan sesuatu yang fisika bisa dibaca indera, enggak.
filsafat Yunani tidak mengharuskan sesuatu yang masuk kategori tobiiyat atau fisika itu bisa diraba secara mata telanjang atau dilihat secara mata telanjang. Nggak bisa, nggak harus. Nggak harus. Surah jismiyah itu nggak bisa dilihat secara panca indera, nggak bisa. Yang bisa kita lihat hanya kamnya, hanya warnanya. Makanya itu, bahkan sebenarnya yang bisa dilihat itu kan ukuran sebenarnya nggak bisa dilihat loh. Panjang, lebar, dan dalam itu nggak bisa dilihat. Metafisik itu umur lama. Metafisik itu pembahasan terkait wajib, mungkin, mustahil, illah, maklul, ta'ayyun, tasakhus. Itu semuanya metafisik. Tapi kalau jauhar, arot itu bukan metafisik, dia maujud fil kharij. Tapi maujud fil kharij ada kalinya bisa dilihat, ada kalinya nggak bisa dilihat, ada kalinya bisa dipanca indera, ada kalinya nggak bisa dipanca indera. Gini, secara jujur ya, benda yang wujud fil kharij itu nggak semuanya bisa kita lihat. Misalnya gini, ada sebuah fakta bahwasanya ada namanya the black hole. Black hole itu wujud fil kharij, wujud. Tapi apakah orang itu bisa melihat black hole? Kan nggak bisa. Yang dilihat oleh orang itu adalah samping-sampingnya black hole. Karena black hole itu hitam pekat. Hitam pekat, dia tidak menerima cahaya. Nah, sesuatu yang tidak bisa menerima cahaya tidak bisa dilihat. Misalnya ada gelas ini, warna ini. Kemudian kita matikan lampu. Apakah kita bisa melihatnya? Tidak. Jadi sebenarnya faktanya yang bisa dilihat oleh mata itu adalah warna. Tapi warnanya dengan ada syaratnya. Mata itu hanya bisa melihat warna, nggak bisa melihat bentuk benda. Dia bisa mengetahui bentuk benda karena perbedaan warna. Ingat, ini diakui oleh fisika modern loh ya. Benda itu kita bisa melihat, misalnya gini. Ini ada gelas, terus ini ada vape. Kita bisa melihat ukuran benda, bentuk benda kan karena kan perbedaan warnanya kan. Ini warnanya hitam, ini warnanya ini. Terus di tengah-tengahnya kan ada warna yang berbeda yang menjadi jeda antara gelas sama vape. Itu warna yang berbeda. Lah, mata itu hanya bisa membedakan warna. Lah, warna itu bisa dilihat oleh mata dengan syarat ada cahaya. Kalau dia tidak menerima cahaya sama sekali, mustahil mata bisa melihat. Kalau sesuatu itu tidak ada warnanya sama sekali, mustahil mata juga bisa melihat. Karena itu misalnya air yang benar-benar transparan, tidak ada warnanya, kan kita nggak bisa melihat warnanya. Kita menyebutnya tanpa warna, nggak bisa dilihat oleh mata. Kaca, misalnya kaca yang tembus pandang, ya kaca yang tembus pandang, itu kan yang kita lihat itu benda yang di sebelahnya atau benda yang di seberangnya. Tapi kacanya nggak bisa dilihat kan? Mata itu memang hanya bisa melihat warna. Dan bisa tidau dengan syarat adanya cahaya. Karena itu kalau ada benda yang murni nggak ada cahaya sama sekali seperti the black hole, itu nggak bisa dilihat. Orang-orang bisa melihat ini black hole kan gara-gara ada cahaya yang diserapkan di samping kiri kanan kirinya itu, di samping lingkarannya itu. Perbedaan warna itu yang membuat mata ini bisa melihat. Ini fisika modern ini. Warna itu masuk kategori kaif. Masuk kategori kualitas yang mahsusah. Kualitas yang mahsusah, kualitas yang bisa dipanca indera. Dan sebenarnya mata itu memang hanya bisa melihat warna, tapi warna dengan catatan ada cahaya, dengan bantuan cahaya. Warna yang tanpa cahaya, mata nggak bisa melihat. Jadi metafisik dengan fisik itu nggak selalu bisa dipanca indera. Yang fisik itu nggak selalu bisa dipanca indera, karena keterbatasan mata, keterbatasan tangan, keterbatasan rasa, keterbatasan apapun itu. Misalnya suara hewan yang sangat tinggi sekali, yang tidak dalam jangkauan telinga, itu kan nggak bisa kita dengar kan? Tapi itu wujud fil kharij. Jadi nggak selalu sesuatu yang nggak masuk ke panca indera kita berarti itu nggak wujud secara fisika, enggak. Bisa jadi wujud secara fisika, tapi karena alat yang kita pakai ini mata, telinga dan sebagainya itu terbatas, maka kita nggak bisa menangkapnya. Seperti mata itu hanya bisa menangkap warna dengan bantuan cahaya. Tanpa ada warna, artinya benda itu dia transparan tanpa warna, atau dia punya warna tapi dia gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Warna tidak akan bisa
Mata tidak akan bisa melihatnya. Dia wujud fil khawarij wujud, tapi mata nggak bisa menangkapnya. Jadi metafisik itu beda dengan fisik. Fisik, sesuatu yang fisik itu tidak selalu bisa ditangkap panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan. Jelas ya? Jelas, saya pikir jelas. Ada yang lain pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai sini dulu. Bisa ditanyakan di grup atau di YouTube nanti akan kita jawab. Terkait pertanyaan soal kenapa apa jinsun alinya tadi itu apa jinsun alinya itu bukan maujud, kok jauhar kok bukan maujud. Itu sebenarnya udah saya jawab atau enggak ya? Itu ada kayaknya. Di awal-awal itu ada. Nanti saya jelaskan lagi. Di fotokopi di foto yang disebarkan di sana terkait ada catatan di bawahnya mungkin halaman-halaman awal itu nanti saya lihat. Itu ada alasannya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini tentang jinsun ali kan. Yang pertama awal-awal jinsun ali. Oke, nanti itu ada. Itu adalah alasan kenapa maujud itu bukan jinsun ali. Ketika dia itu harus hamilnya itu muwato'ah kalau misalnya. Itu nanti jelaskan. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.